Pemimpin-pemimpin daerah tidak mengandalkan uang dan kaderisasi lagi, tapi mereka bisa merubah kejayaan hanya dengan media sosial, dengan pencitraan, ya, dengan pencitraan, sehingga muncul pemimpin mulai presiden, gubernur, wali kota dengan pencitraan. Bahkan pencitraan ini menjadi racun yang bisa mematikan. Artinya tidak akan pernah berhenti dan terus ketagihan. Nanti ada power syndrome, post power syndrome. Yang sindrom kekuasaan, ada mega bintang, mega star syndrome ada. Misalnya orang udah terkenal, tiba-tiba nggak ngetop, tiba-tiba rusak. Nah, begitu juga dengan jabatan. Sehingga mereka harus memaintenance jabatan itu dengan kepopuleran mereka itu dengan macam-macam cara lah. Dan banyak juga orang yang menginginkan dia jatuh dan menginginkan juga hancur, termasuk lawan-lawan politik. Ini saya bicara umum ya, karena kalau contoh yang buruk-buruk kita udah banyak sekali contoh yang buruk, tapi saya jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau dalam kehidupan ini semua contoh baik semua, maka kita nggak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya ini betul nih, orang Serang, kita pernah tinggal di Serang loh. Nah iya, ini sekarang saya lagi membahas tentang Ridwan Kamil. Kalau satu saat Ridwan Kamil berbohong dan istrinya juga berbohong, maka istrinya Ridwan Kamil harus mundur dari anggota DPR karena skandal ini gitu. Tapi kalau mereka merasa mereka benar dan wanita ini salah, wanita itu harus dipenjara, dimasukin di penjara sampai hancur karena memfitnah orang-orang yang dielu-elukan, yang dipuja-puja, yang dianggap pahlawan di Jawa Barat. Ya, memang harus kita, ini bukan masalah orang, ini masalah Indonesia, ini masalah pemimpin-pemimpin Indonesia yang harus kita bawa ke ranah media sosial ini. Kita minta seluruh teman-teman di Jawa Barat untuk mendengarkan dan diskusi dengan saya. Ya. Kita diskusi dengan saya tentang Ridwan Kamil dan Lisa Marlianak kalau saya bilang. Kalau laki-lakinya Marlianak, kalau perempuannya Marlianak, kalau laki-lakinya Marlienak ya. Kemudian saat awal-awal Ridwan Kamil menjadi gubernur wali kota Jawa Barat, khususnya kota Bandung, saya pernah mengkritik program guest house-nya, di mana dulu program ini yang dibanggakan oleh Ridwan Kamil menjadikan rumah penduduk menjadi hotel penginapan untuk menambah pendapatan dari masyarakat kota Bandung. Kemudian saya protes loh, saya bilang, Pak Ridwan, kalau hotel atau rumah Bapak jadiin hotel, ntar yang selingkuh tinggal di Sri Muda, dia ngaku tinggal di hotel, Pak. Terus aku dibilang tetot kan? Apa yang terjadi saat ini? Akibat rumah hotel, akhirnya pejabat publik memiliki rumah atau hotel selain di rumahnya gitu. Di mana dia bertengger, di situ menjadi hotel guest house-nya.
Jadi istri wali kota, istri gubernur tidak boleh menyalahkan. Kalaupun suaminya dulu pernah atau masuk ke rumah janda, tapi dia harus yakin bahwa suaminya pencetus guest house itu sedang nginap di hotel. Nah itu kan agak bagus sedikit kedengarannya gitu. Ya, jadi yang namanya aib orang itu pasti akan ketahuan semua gitu. Dan pengacara dari wanita yang mengaku punya anak dari RK, hajar aja sekalian, tidak usah lagi kalian mempersoalkan rahasia pribadi karena yang memulai ini adalah kalian. Dan ini akan menjadi contoh pelajaran pendidikan buat pejabat-pejabat dan calon-calon pejabat. Lain kali jangan main nakal. Kalau punya istri jangan main serong gitu. Kan malu kalau diginiin. Malu. Kebetulan RK ini istrinya adalah anggota dewan dan kalau kita lihat kepemimpinan itu sangat sempurna. Semua profesional. Semua orang yang harus jadi pejabat di Jawa Barat harus sesempurna Ridwan Kamil gitu. Baik dari kerapiannya, kepintarannya, pokoknya sepencitraannya gitu. Waktu Twitter aku udah hampir sejuta, Ridwan Kamil Twitternya masih 100.000, 200, 700.000, 270 gitu, jauh. Tapi begitu ada sedikit kita senggol, waktu itu yang aku senggol itu pertama masalah bus gratis. Saya sempat ngomong itu angkot. Ya kalau aku nyindir ke bus langsung aku bilang aja angkot. Kalau mahasiswa dikasih gratis angkot, bayar aja siswa-siswa itu masih keliling naik angkot, gimana gratis. Nanti yang ada siswa itu bukan ke sekolah tapi naik angkot. Aku ditetot, katanya bukan angkot tapi bus gratis. Tapi nggak ada, setiap kritikanku itu nggak ada solusi. Kemudian masalah wifi itu, aku bilang kalau di setiap masjid ada wifi, orang nanti ke masjid bukannya pergi sholat tapi pergi ya main game. Nah itu menurut saya waktu itu. Tapi dibilang tetot, biayanya bukan dari daerah tapi CSR. Kemudian Ridwan Kamil menghukum yang nggak membawa sampah, yang nggak membawa tempat sampah dengan hormat, dengan mengangkat kaki, berdiri di kepanasan gitu. Nah, kemudian orang anggap itu disiplin gitu. Tapi bagi aku waktu itu aku menganggap itu gaya-gaya company, gaya-gaya feodal gitu. Ya menurut saya nggak sesuai hukum Indonesia gitu. Kita masih lihat penjajahan kekuasaan oleh pemimpin dengan cara-cara yang tidak memanusiakan manusia. Nah di situ saya mengatakan bahwa kok Pak Ridwan Kamil menghukum orang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya waktu di Jawa Barat dulu Kapoldanya Pak Susno Duaji untuk menertibkan helm selama jabatannya Pak Susno Duaji nggak ada namanya polisi razia. Akhirnya masyarakat itu sadar sendiri, wah polisinya kemana ya, jangan-jangan sembunyi gitu ya. Akhirnya pakai helm tuh orang Jawa Barat. Jadi semenjak Pak Susno jadi Kapolda, nggak ada tilang-tilang, nggak ada yang melanggar lalu lintas. Gara-gara nggak banyak polisi yang jaga di. Akhirnya masyarakat takut sendiri. Orang pikir polisinya di mana nggak kelihatan, katanya. Nah kalau misalnya razia itu polisi lihat udah ada kode itu, mereka bisa putar balik ya. Kan tidak harus dengan cara-cara tegas, dengan cara-cara yang namanya Indonesia. Indonesia ini orang Indonesia penuh curiga loh. Kalau banyak polisi yang razia, mereka kabur, mereka menghindar walaupun nggak pakai helm. Tapi kalau polisi yang nggak razia, mereka takut. Waduh, jangan-jangan nanti kalau aku
kedapat polisinya sembunyi di balik pohon. Nah, waktu itu. Sehingga setelah pergantian datang Kapolda baru, polisi hadir lagi, masyarakat Jawa Barat kehilangan polisi Susno Doaji. Jadi rasa nyaman tidak ada polisi di pinggir jalan itu membuat mereka aman, nyaman. Tapi membuat mereka takut akhirnya, saya nggak tahu, saya nggak akan membahas itu lagi. Nanti kalau saya membahas jadi panjang. Kembali ke Ridwan Kamil. Seandainya Ridwan Kamil memiliki anak dan betul-betul terjadi hubungan seperti itu, menurut saya bagus. Justru pemimpin-pemimpin di Indonesia ini kalau yang bagus harus punya anak banyak. Kayak Pak Ridwan Kamil kan anaknya kan cuma 2. Yang laki-laki kan meninggal 1. Tinggal yang perempuan. Yang laki-lakinya juga belum menikah. Jadi kader bebet bobot Ridwan Kamil ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi kalau Pak Ridwan Kamil memiliki turunan dan ikhlas istrinya, itu sah-sah saja gitu. Tapi kalau istrinya nggak sah, ya tinggal itu pilihan hidup mereka gitu ya. Itu sebenarnya ranah ini ranah tidak mungkin kita mendukung supaya dia menikah atau menerima anak itu. Dan sebagai catatan buat wanita yang mengaku istri kalian hanya ingin mempermalukan saja, dan saya rasa nanti nasibmu akan sama dengan Majica Muhtar ya. Hanya begitu aja, hanya menyala-menyala dan teriak-teriak aja gitu. Ada proses hukum yang mungkin memang, dan kalau saya jadi Pak Ridwan Kamil nggak usah lagi dibiayai Pak, nggak usah lagi ditanggapi. Nggak ada bedanya kok dengan Bapak mengatakan bahwa hanya pernah sekali bertemu aja, itu adalah bagian dari satu langkah kehancuran menurut saya. Kalau saya dengan Pak Ridwan Kamil, saya menyarankan agar dia diam saja. Tunggu apa upaya atau langkah hukum selanjutnya gitu. Ya, diam aja Pak. Dan orang Indonesia ini atau manusia ini diberi sifat lupa. Jangankan yang dulu, yang 2 hari kemarin pun kadang-kadang orang lupa lagi ngapain gitu. Nah tuh, kan pinter tuh. Begitu Farhad Abbas ngomong bebet-bebet bobot ya. Itulah Indonesia. Indonesia itu orangnya terlalu pemalu, terlalu tertib aturan gitu. Nggak ada yang berani, aku pengen punya anak 2 karena istriku tidak melahirkan, aku pengen dari yang istri yang lain. Nggak ada yang berani gitu. Takut semua orang Indonesia. Jadi kalau orang ngomong begitu kalian anggap tabu. Mungkin dari penonton saya ini adalah bagian daripada anak-anak orang yang beristri 4, atau juga mungkin anak-anak pelakor ya, mungkin. Tapi pelakor itu kan hanya istilah kita, hanya istilah orang-orang yang egois, yang tidak mau dimadu sehingga menghina pelakor. Padahal sama-sama wanita, sama-sama waktu bikin anaknya sama-sama baca bismillah kok, sama-sama bayar mahar, sama-sama akad. Bukan dekat atau hangat, bukan erat atau melekat, yang penting tekad untuk akad, sepakat untuk akad. Bukan hakikat cinta saat sampai sampai kiamat, nikmat dunia, nikmat akhirat. Jadi untuk hal ini saya senang sih melihat, waduh, ternyata yang sempurna itu lebih tidak sempurna dari aku gitu. Ketika Ridwan sempurna, aku bilang, ya Tuhan, aku maha sempurna. Aku mau orang yang paling tidak sempurna. Ternyata ketika orang yang aku sanjung itu sempurna, aku pikir ternyata ada yang lebih gak sempurna dari aku. Tapi terlepas dari hal itu, saya mengajak semua teman-teman kita untuk melihat ketidaksempurnaan Ridwan Kamil dengan cara kita yang sempurna. Jangan kita menilai ketidaksempurnaan itu secara sempurna. Kesempurnaan kita gunakan untuk menilai ketidaksempurnaan Ridwan Kamil.
kita lihat ibu ini jangan kita kompor-kompor, ibu ceraiin atau enggak. Kalau bicara moral, seandainya nanti Pak Ridwan Kamil betul tes DNA-nya itu anaknya, dan ibunya pernah terbukti tahu dan mendiamkan, itu ibunya juga harus mundur jadi anggota dewan gitu. Nah, tapi kan kalian kan sudah pernah jadi pemimpin, 5 tahun gubernur, 5 tahun wali kota, bahkan mau jadi calon presiden. Aku ajarin nih caranya. Tidak apa-apa. Memang lebih daripada Lisa pun Tuhan utus untuk menggoda memimpin gitu. Untuk merayu, menggoda, itu bagian dari godaan. Justru ini bagus gitu. Jadi supaya Ridwan Kamil ke depan kalau nanti jadi menteri, jangan ulangi lagi Pak, jangan lihat mahasiswa, Bapak urus. Karena kalau hamil nggak bisa disalahin Pak. Bapak nggak hanya bilang bahwa ini orang hamil duluan baru ketemu saya, ya, bukan persoalan itu. Pokoknya harus hati-hati. Aku tuh pernah berfoto dengan Pak Wiranto. Kemudian ada teman perempuan mau foto juga sama Pak Wiranto. Pak Wiranto nggak mau loh foto berdua. Langsung bilang jangan, harus bertiga katanya gitu. Nah itu begitu dahsyatnya dia menjaga, karena bahaya kalau foto berdua nanti dikira, paham kan kira-kira gitu. Nah, ini halo Ternate, ini contoh bahwa Pak Wiranto aja sudah memberi contoh seperti itu. Mau lihat lukisan tuh, lukisan tuh. Purwakarta oke. Gondrong sehat. Nah jadi di Indonesia ini jangankan playboy, mantan napi aja masih punya hak untuk memimpin kita. Mantan preman. Makanya ada istilah lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz kan, kira-kira begitu. Ya maksudnya kalau preman masih punya masa depan, tapi kalau orang baik tiba-tiba merusak itu bisa rusak kira-kira. Aku kangen Lampung. Nah kemudian kita fokus dulu ya ke Ridwan Kamil nih. Jadi persoalan ini kalau si Lisa Marlianak itu dikasih uang terus dia diam, saya mengajak teman-teman kita yang hajar dia. Dia harus fokus sampai tuntas, sampai mendapat keadilan. Kalau perlu dia harus ke presiden atau ke Badan Intelijen Negara untuk mengungkap keberadaan hubungan spesial dia. Karena selama 10 tahun Ridwan Kamil ini dibiayai oleh negara dan menggunakan fasilitas negara. Gitu. Dia harus punya tanggung jawab moral atas jabatan itu. Ya, kalau memang dia pernah memberi uang atau transfer atau membelikan rumah, uangnya dari mana? Apakah masuk dalam laporan kekayaannya? Jadi ini bukan persoalan sepele, karena dia adalah pejabat publik, makan uang dari pajak negara daerah. Jadi Pak tidak boleh. Dan kedua, kalau nanti antara mereka selesai, pengacara-pengacara itu nggak boleh seenaknya ini urusan pribadi, kami akan bicara empat mata. Enggak. Ini urusan kita. Urusan yang punya KTP Jawa Barat dan urusan yang punya KTP Indonesia. Ini warga Indonesia. Ya. Itu melekat seumur hidup. Sampai mati pun. Makanya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggal nama baik gitu. Dari awal karir saya Bandung Lautan Asmara itu tahun 2000 itu mahasiswa ETNAS itu aku adalah salah satu pengacara dalam kasus itu gitu. Nah, jadi yang menyangkut Bandung ini
agak sensitif isunya gitu. Karena Bandung itu adalah kota pendidikan, kota terpelajar. Jadi kalau siapapun orang terpelajar melakukan perbuatan masih akan menyebar beritanya gitu dan bisa merusak citra. Bahkan konon ada seorang artis penyanyi dari Bandung yang melakukan adegan video juga sempat diusir dari kota Bandung. Tapi sudah lewat, dia udah menjalani. Hai, lady. Ini kak Lady Yoda Mayo ya. Bandung lautan api membara. Kita nyanyi bareng yuk satu lagu buat Bandung. Biar semangat. Pak Ridwan Kamil semangat Pak Ridwan. Ya. Kalau dia Marlianak, kita Marlianak ya Pak Ridwan. Jadi jangan disatukan antara perbuatan atau citra buruk seorang pemimpin dengan perbuatan positif. Jangan, harus kita bedakan. Memang kata falsafah Cina, satu kebaikan tidak bisa, 9 kebaikan tidak bisa menutup satu keburukan. Satu kebaikan bisa merusak 10, satu keburukan bisa merusak 10 kebaikan gitu. Nah, tapi untuk kali ini kalau kita berada di tengah-tengah ya. Cara-cara yang digunakan oleh orang yang mengaku punya Marli anak ini terhadap Marli enak ini itu adalah cara-cara yang betul-betul KO sih, KO. Tapi kita bisa merubah dari KO itu terubah jadi dibalik jadi oke. Bisa. Ya, karena fans fanatik daripada RK ini banyak banget gitu. RK ini orang yang berjasa membuat taman jomblo di Bandung. Jadi pada zamannya itu yang jomblo itu bisa punya pacar lagi gara-gara duduk nongkrong di tempatnya RK. Coba mana? Ada kan yang pernah mendapat jodoh di taman jomblo? Yang kalau aku lewat aku pikir bukan jomblo, aku pikir ada topeng monyet di situ. Ternyata adalah orang yang mencari jodoh. Nah, silakan tuh berterima kasih kepada. Memang Ridwan Kamil ini dia niatnya baik gitu. Orang yang nggak punya pacar pun disiapin jomblo gitu, taman jomblo. Nah ini kalau ada orang mahasiswi cantik seksi nggak membayar kuliah dikasih laptop itu juga bagus menurut saya. Apa yang nggak bagus? Ya. Nah cuman masalah kalau punya turunan menurut saya juga bagus. Nah cuman kalau dapat istri atau simpanan yang nyolot, lawan aja, hajar aja gitu. Kalau istri atau simpanan nyolot itu yang udah dikasih uang yang masih ribut, hajar aja. Apalagi kalian nggak nikah resmi ya. Gitu. Bukti chat sayang-sayangan tuh nggak bisa jadi bukti. Harusnya kamu waktu dia datang direkam kalau perlu digerebek sama RT RW bahwa ada gubernur datang ke sini dong gitu. Ya kan? Jadi kalau kalian di sana awalnya dulu jual beli, Ridwan Kamil nggak bisa dituntut. Kalau masalah anak ya kita lihat dulu akta anak ini nama siapa? Apakah ada nama Pak Ridwan Kamil? Jadi tidak seenaknya juga mau tes DNA orang gitu. Ntar orang semua mirip mukanya Parat Abbas minta tes DNA sama saya gimana? Atau mungkin anak kalian saya minta DNA saya ngaku itu anak saya, mau nggak? Dua-duanya sama. Pokoknya aku lebih buruk dari Ridwan Kamil. Makanya saya ngomong ini. Kalau saya kalau Ridwan Kamil lebih buruk dari saya nggak ngomong. Karena saya lebih buruk, makanya saya ngomong. Masa saya yang buruk aja saya bisa melawan semua. Masa Ridwan Kamil yang ganteng nggak bisa ngelawan ini?
Ya, jadi saya mengajak teman-teman, coba kita berpikir positif dengan Ridwan Kamil gitu. Ridwan Kamil ini udah di geledah rumahnya, terus kalian bikin persoalan begini gitu. Dulu waktu anaknya meninggal kalian doakan, kalian perbaiki, baikin. Sekarang kalian marah gitu. Nah, nanti fans fanatik Ridwan jangan juga kayak fans fanatik Nikita yang pakai kacamata kuda. Sekali benar tetap benar. Nah, itu anaknya Farhad Abbas tuh mirip juga sama saya. Apakah saya juga wajib untuk dites DNA? Sebenarnya kasus kayak Pak Ridwan Kamil ini nggak usah malu mendengarkan. Karena kasus ini kan berawal dari sebuah kemaluan gitu. Jadi namanya aja kemaluan kan yang tidak halal. Jadi nggak usah malu. Saya balik Bapak nih. Nah itu Zeus bilang udah biasa kasus seperti ini. Ini bukan pucat nih, kena lampu nih. Tuh lampunya tuh. Wah keren kan? Ini bukan ngomongin orang, tapi ini mengomongkan kasus ya. Nah, oke. Waktuku setengah jam lagi untuk membahas ini. Kita tetap mau bicara tentang Pak Ridwan Kamil. Dan saran saya buat wanita yang ngaku punya anak Ridwan Kamil, banyak orang cerai, ada orang yang masih mengandung bercerai. Gak pernah mereka mengerengek-ngerengek atau ngaku-ngaku gak dikasih uang lagi makanya ribut, gak pernah. Malah tunjukkan bahwa wanita Indonesia tanpa Ridwan Kamil pun ada Allah. Wanita Indonesia tanpa ada Ridwan Kamil ada Allah yang akan menolong kalian gitu. Ya. Jadi nggak akan, anak ini juga nggak akan menderita. Bahkan ada bayi lahir buta, nggak ada bapak, nggak ada ibu juga meninggal, jadi presiden juga akhirnya. Jangan takut lapar. Kalau memang kamu cantik, kalau memang kamu seksi, 1000 pria, 1000 Ridwan Kamil menunggumu gitu. Artinya, saya mengatakan kalau Ridwan Kamil sudah tertarik sama kamu, berarti kamu itu pertama wangi, kedua bersih, ya, kemudian punya gerakan yang bagus gitu. Itu udah modal gitu. Dan orang udah tahu ya kamu adalah mantannya seorang gubernur, mantannya arsitek hebat. Kalau Pak Ridwan Kamil nggak laporin kamu polisi. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil laporin polisi, nah itu juga agak berbahaya, catatan buat kamu gitu. Tinggal pilih, mau kamu yang hancur atau Ridwan Kamil yang hancur. Ya, kalau Ridwan Kamil saya lihat dia pede, tapi PD-nya masih kurang gitu. Beda kalau yang orang selewat fitnah selewat itu beda. Mungkin apalagi dia udah mengakui pernah bertemu sekali kan. Kita nyanyi lagu Medan dulu. Satu kali kau lukai hati ini. Kita ganti. Satu kali kau temui aku ini, masih aku maafkan. 2 kali, 3 kali. Ini hebat sekali. Orang baru sekali ketemu tapi ngaku hamil. Luar biasa. Ayo kita minta seluruh masyarakat Jawa Barat yang mendukung Ridwan Kamil nongol semua sini, saya pengen lihat.
Karena Ridwan Kamil ini adalah orang satu-satunya yang saat protes Persib main di Palembang, dia buka baju. Buka baju guys. Supporter dan pengurus Persib buka baju. Saya sempat teriak, jangan teriak, buka baju pak. Di kampung orang. Kalau orang jujur sana yang penting Persib nggak curang. Walaupun dicurangin. Samuel Purba, anaknya Bang Arnold Purba, calon pengacara pengganti ayahnya. Nanti kalau ke Bandung Om kontak ya. Sore, Raja. Perselingkuhan Ridwan Kamil adalah milik publik karena dia adalah pejabat publik. Jadi nggak boleh marah membahas itu. Silahkan. Siapa aja yang mau jadi pacar Ridwan Kamil boleh-boleh aja. Ridwan Kamil tidak bisa menolak. Siapa juga yang akan dijadiin pacar boleh-boleh saja. Asal nggak ketahuan istrinya, ya kan seperti itu. Kenapa? Kalau ketahuan begini jadinya malu semua. Saya malah senang kalau Pak RK ini digosipin menghamili orang gitu. Justru yang tidak boleh kalau dia punya hubungan dengan laki-laki, kan kira-kira begitu. Bagus dong, berarti tokoh Bandung ini Haredang apa? Tokoh Bandung itu maco, nah, kan keren. Jangan Farhad Abbas saja yang maco ya, harus ada Ridwan Kamil dan lain-lainnya. Tes DNA buat apa? Ya, suruh aja ibunya yang rawat. Nanti kalau ada yang ngasih uang, ngirim uang kan rezeki dari Allah kan terima aja. Susah nih. Ini dulu aja kasus Bupati Bandung Barat, istrinya selingkuh. Udah kita perang, menghajar, minta diceraikan, tiba-tiba suami istri memaafkan istrinya selingkuh. Belum tahu klarifikasi itu benar atau enggak. Sekarang udah jadi bupati di Kabupaten Bandung. Coba kalian pikirin. Jadi saya bingung juga gitu. Jadi ibu bupati kalian itu istrinya kan? Siapa nih Pekanbaru? Pokoknya kura-kura ninja dan koboi cengeng udah nggak jadi pengacara lagi, jangan dibahas-bahas di sini ya. Mereka adalah manusia biasa yang tidak punya kartu pengacara. Kalau jadi pengacara Lisa, Marli Anak, gampang. Kalau mau cepat, tergantung dia mau apa. Mau jadi ibu mantan gubernur atau mau banyak uang, gitu gampang. Dua pilihan. Kalau Marli Anak mau jadi istrinya Ridwan Kamil, saya bikin jadi. Nah, kalau dia mau dapat uang dari Ridwan Kamil, saya bikin dapat duit. Feeling saya sih kemungkinan besar benar. Cuman Ridwan Kamil nggak punya nyali besar untuk mengaku itu. Dan juga dia juga bukan anak kecil yang harus kita suruh tes DNA, nggak perlu. Saya takutnya kalau benar kan udah benar malu lah kan. Apa perlu kita suruh sumpah pocong? Gak usah juga kan. Nah sekarang menurut saya itu bukan persoalan ikut kalau tes jadi pegawai Telkom atau pegawai TNI atau Polri, nggak ada pertanyaan begitu. Semua orang dianggap selama belum ada putusan hakim yang mengatakan dia bersalah, nggak salah. Mana yang UMKM Komal sana suruh ketemu, udah nggak berani demo lagi di sini. Yang demo udah melaporkan yang menghasut, udah dilaporkan, udah takut dia. Kalau Farhad Abbas itu
Yang lawan-lawan saya itu nanti akhirnya berantem sendiri mereka. Ya. Santai. Kalau para tabas sudah terkenal bisa menyelesaikan masalah dengan cara membuat orang-orang itu bermasalah sendiri gitu. Jadi nggak akan bermasalah dengan saya. Oke? Dan mereka dikit lagi semua ditangkap. Orang-orang yang melawan saya nanti dikit lagi ditangkap. Masuk penjara semua. Nah, kemudian kalau Marliana gampang, saya bisa banget, gampang banget. Asal kalian cari pengacara yang nggak mata duitan, kalian akan dapat nama dan duit. Tapi kalau kalian dapat pengacara yang mata duitan, yang kalian dapat itu adalah duitnya sedikit, terus anak tetap jadi anak haram. Pasti. Kalau saya jadi pengacaranya Marliana, saya nggak usah menghubungi, nggak usah mengkonfirmasi lagi. Saya diam-diam aja pasti orang nyari saya dong. Namanya juga kalian dibutuhkan kan? Jangan kalian nakut-nakutin orang, kalian nyari orang, nggak usah cari. Hadapi aja dengan kewibawaan dan harga diri. Wandeli, kabar baik Wandeli. Aku sedih, kata-kata hari ini. Laki-laki rela habis banyak uang semuanya. Jatuh miskin, yang penting mendapatkan wanita yang dicintainya. Kalau perempuan, pokoknya bisa hilang segalanya, yang penting dapat harta. Itu nikah siri sekarang boleh kok, nikah siri ya, boleh. Nikah resmi ya boleh, yang penting ada izinnya kan. Yang penting ada izinnya. Well, Lucky, kapan kita naik sepeda? Pempek, Lucky pempek. Kenapa nih Noni nih? Kalau wanita itu seperti sedekah. Walaupun kita banyak memberi, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Oke? Iya, sepi lah. Semua udah mau lebaran pada mudik seorang kantor. Ini ke pameran rumahku sepi. Sepi kan? Oke, kita sedikit membahas Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diperpanjang penahanan 40 hari. Dan saya masih yakin Nikita Mirzani akan bertahun-tahun di penjara nantinya. Ini lampu nih. Kalau nggak itu bisa kita matiin lampu, hilang pucatnya. Nia Daniati mau nikah lagi, selamat ya. Kalau Nia Daniati itu berpisah dari saya, ingin mencari yang lebih baik dari saya, ingin mencari yang terbaik. Alhamdulillah sampai sekarang belum dapat ya dia. Artinya masih aku yang terbaik. Ya ntar. Suci Wulandari terkesima dengan kebaikan para tabas.
Syarat Abbas yang terburuk dari yang terburuk. Hore. Polisi nikah siri nggak bisa dipecat lah. Namanya nikah siri. Kecuali nikahnya dua ada pemalsuan surat boleh dipecat. Nikita Mirzani itu adalah pendidikan artis yang paling buruk di Indonesia yang masuk penjara gara-gara nakut-nakutin orang, meras-meras orang. Oh, saya klarifikasi nih, Daneti masih Islam ya. Waktu itu kebetulan diundang di gereja, dia nyanyi lagu orang Islam yang bikin, tapi terkesan sebagai lagu gereja sehingga ditafsirkan orang Nia Daniati masuk Kristen. Saya udah tanya langsung, tidak. Cuman itulah Nia Daniati, suka bikin orang penasaran gitu. Ya biasalah, artinya kan membiarkan kalian difitnah karena menduga bahwa dia pindah agama.